Selamat malam, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita ketemu lagi dalam acara Nada dan Sabda. Sebelum kita membaringkan tubuh kita dalam peristirahatan di malam hari, biarlah kita akan sedikit mendengar renungan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan akan mengantar tidur Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, hingga Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur kepada Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Sampai malam hari ini kami ada dengan tubuh yang sehat dalam pertolongan Tuhan. Kami melakukan aktivitas kami, Tuhan sudah tolong. Dan saatnya kami mau bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini tema kita bicara tentang jangan khawatir akan hari esok. Sekali lagi, jangan kita khawatir akan hari esok. Hari kemarin adalah sesuatu yang sudah terjadi, dan itu tidak akan terulang kembali. Hari ini adalah di mana kita melakukan segala sesuatu untuk hari akan datang. Dan hari esok, sesuatu yang belum kita tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, tema kita malam hari ini, kalau kita berkata hari esok, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa dalam kehidupan kita. Firman Allah menjadi jawaban dalam kehidupan kita malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Sekali lagi ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Seperti saya katakan tadi, hari esok kita sebagai manusia, siapapun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Hari esok berbicara besok, bicara tentang besok lusa. Hari esok bicara tentang minggu depan. Hari esok bicara tentang bulan depan. Hari esok bisa berbicara tahun depan. Dari semua hari itu, kita tidak tahu apa yang akan menimpa dan apa yang akan terjadi. Jika engkau sebagai bisnismen, jika engkau sebagai pengusaha, engkau tidak bisa menentukan apakah hari esok aku akan mengalami keberuntungan atau kerugian. Jika engkau sebagai pelajar, engkau tidak tahu hari-hari esok apa yang akan terjadi di masa-masa engkau belajar. Tetapi kalau kita baca ayat ini berkata, merupakan sebuah jaminan kepada kita bahwa kita jangan khawatir tentang akan hari esok. Kita jangan khawatir tentang apa yang harus kita pakai. Kita jangan khawatir tentang apa yang akan kita makan. Kita jangan khawatir tentang apa yang akan kita minum.
Bicara tentang makan, pakai, atau minum, itu juga dicari oleh bangsa-bangsa. Artinya semua manusia membutuhkan itu. Tetapi secara khusus malam hari ini, ada hal-hal yang tertentu yang Allah akan berikan kepada kita. Bagaimana cara supaya janji Bapa kepada kita, agar kebutuhan kita di hari esok, agar pencapaian yang kita inginkan hari ini, untuk supaya hari esok cita-cita kita itu tercapai. Allah ajarkan kepada kita malam hari ini, supaya hal-hal yang akan membuat engkau, atau dasar-dasar yang membuat engkau khawatir tentang hari esok itu, yang sama juga dicari oleh bangsa-bangsa atau orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Bagaimana hal itu supaya kita raih? Alkitab berkata kuncinya di ayat yang ke-33. Yaitu ketika kita lebih dahulu mencari akan kerajaan Allah. Kita lebih dulu mencari akan Tuhan. Kita menomorsatukan akan Yesus. Kita menomorsatukan akan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini merupakan sebuah jaminan dalam kehidupan kita. Semua jaminan untuk hari ini, jaminan untuk hari esok. Dia akan memberikan apa yang kita cari, bahkan yang dunia cari. Orang yang tidak mengenal Allah pun mencari tentang makan dan minum dan pakai. Tetapi bagaimana caranya supaya itu merupakan sebuah jaminan di hari esok? Itu akan kita raih, itu akan kita terima. Ayat 33 berkata, kita jangan memusingkan diri kita dengan hal-hal yang seperti itu yang dikejar oleh dunia. Tetapi biarlah yang pertama kita harus cari lebih dulu kerajaan Allah. Kita harus cari lebih dulu Tuhan selama Ia berkenan. Kita harus cari Tuhan selama Ia dekat. Yakobus berkata, dalam kitab Yakobus berkata, biarlah kita mencari Tuhan. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bahkan dan Dia akan mendekatkan diri kepada kita. Dan ayat 33 berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-6, kalau kita terlebih dahulu mengutamakan Tuhan, kita lebih dulu mengutamakan Allah, maka ayat ini berkata semua yang kita cari, semua yang kita rindukan di hari esok, semua yang kita cita-citakan tentang hari esok, itu akan mengikuti kita. Dengan kata lain, ketika kita mengutamakan Tuhan, kita menomorsatukan, ada hal-hal yang engkau butuhkan, itu Allah akan berikan kepada kita. Katakan amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu Meliati Usman, Bapak Julianus Mahamura, Bapak Stephen Raintung, Ibu Sandora, malam hari mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang bersama dengan kami, siapapun engkau yang bersama dengan kami dalam acara Nada dan Sabda malam hari ini, tema kita bicara tentang jangan khawatir akan hari esok. Biarlah kita yang nonton malam hari ini, kita punya keyakinan yang kuat. Kalau Allah yang berjanji, kita mengutamakan Tuhan. Yesus yang berjanji, kita menomorsatukan Dia. Maka ada hal-hal yang akan membuat engkau akan tercengang-cengang, akan membuat engkau terheran-heran tentang perbuatan Tuhan akan hari esok. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan sudah sediakan kepada kita. Apa yang kau pikirkan mungkin itu sudah terlewati, dan mungkin engkau berkata, wow, itu menjadi bagian orang lain. Aku sudah terlewati. Saya mau berkata, tidak sama sekali. Tapi ketika kita menomorsatukan Tuhan, ya mungkin engkau berkata berkat ini sudah lewat. Namun Alkitab berkata itu akan menyusul kita ketika kita mau
terus ada, mau terus berserah, dan mau terus untuk mengandalkan dan menomorsatukan Dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak bisa pungkiri hal kekhawatiran. Kita tidak bisa pungkiri soal kekhawatiran itu melanda kehidupan kita di akhir-akhir ini. Kekhawatiran tidak mengenal kita, anak kecil. Kekhawatiran tidak mengenal engkau, orang dewasa. Kekhawatiran akan datang tidak mengenal kita, orang yang sukses. Kekhawatiran tidak memandang kita, orang yang belum sukses. Kekhawatiran melanda bukan saja kepada orang yang ada di istana. Kekhawatiran bukan saja merasuk kepada orang yang ada atau sebagai rakyat jelata. Kekhawatiran ini bisa masuk kepada siapa saja. Umur berapa kita, status sosial kita apa, kita orang yang dihormati atau orang yang tidak dihormati. Pekerjaan orang terhormat sampai kepada pekerja-pekerja rumah tangga, pekerja kasar. Saudara-saudara, khawatir ini akan terus mencengkram dalam kehidupan kita. Khawatir ini akan coba menguasai dalam kehidupan kita. Siapapun engkau, agama apapun kita. Tetapi kita harus tahu kekhawatiran itu akan sirna. Kekhawatiran itu tidak akan hinggap dalam kehidupan kita ketika kita punya kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kekhawatiran akan menjauh dalam kehidupan kita kalau kita tahu janji-janji kebenaran firman Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Dia. Tidak ada alasan orang percaya, tidak ada alasan umat Kristiani yang percaya yang sudah ada Kristus di dalamnya. Engkau setiap hari menjadi orang yang khawatir. Setiap hari menjadi orang yang terus berpikir bagaimana harus kita lakukan, bagaimana harus kita hadapi tentang hari esok. Alkitab sudah mencatat, biarlah kesusahan peristiwa hari ini cukup untuk hari ini. Artinya kita hari esok itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Hari ini untuk hari ini. Hari esok itu dalam rancangan Tuhan yang indah. Hari ini untuk hari ini. Kerjakan untuk hari ini, berpikir untuk hari ini, dan hari esok itu ada dalam pengendalian Tuhan. Memang betul kita berkata, bagaimana kita hidup tanpa berpikir tentang hari esok? Bagaimana kita hidup tanpa mencita-citakan tentang hari esok? Itu benar sekali Bapak Ibu. Itu enggak salah berpikir tentang hari esok. Tetapi jangan sampai hari esok yang kau pikirkan itu membuat engkau stres. Jangan sampai hari esok itu membuat engkau lupa akan pertolongan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Apalagi hari esok bicara tentang pekerjaan yang besar. Ya mungkin kau berkata ini sangat sulit dalam kehidupan kita. Yang itu akan membuat engkau lupa akan pertolongan Tuhan. Tetapi saya mau berkata hari ini, saat ini, detik ini, firman Allah menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Dia berkata sudah hari ini biarlah peristiwa hari ini terjadi untuk hari dan selesai untuk hari ini. Hari esok semuanya ada di dalam pengendalian Tuhan. Saudara Bapak Ibu masih ingat bukan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29. Kitab Yeremia pasal yang ke-29 berkata demikian. Ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Katakan amin. Bukan rancangan kecelakaan. Amin. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh
harapan. Allah punya rancangan tersendiri dalam kehidupan kita. Yesus punya rancangan sendiri dalam kehidupan kita. Dan terkadang atau bahkan rancangan rencana Allah untuk masa depan kita, untuk hari esok tidak sesuai dengan apa yang kita rancangkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan kalau kita percaya Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, semua rancangan Bapa, semua rencana Bapa itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara-saudara. Semua rancangan Yesus bagi saudara, bagi saya, rancangan Bapa untuk masa depan bagi keluarga kita, bagi pendidikan kita, bagi pekerjaan kita, itu semua yang terindah yang akan Bapa berikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu Cindy Wower berkata amin, dan memang harus kita berkata amin. Ibu Meliati berkata amin. Jufri Tambuun, amin, puji Tuhan. Kita harus aminkan Bapak Ibu. Kita harus iakan ya di atas ya, bahwa Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan alam semesta, Dia yang mengatur sedemikian rupa hingga semua itu begitu indah. Bahkan pelangi diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menandingi karya keajaiban Tuhan yang begitu indah lewat ciptaan-ciptaannya. Dan hal yang sama kita harus amini, kita harus akui rancangan yang indah itu dalam kehidupan kita tentang hari esok. Itu Dia sudah sediakan dan Dia sudah rancangkan yang baik, yang sangat baik dalam kehidupan kita. Saudara percaya Dia akan memberkati kita hari esok? Saudara imani bahwa Yesus akan memberkati engkau hari esok? Saudara betul-betul dan benar-benar yakin hari esok punya berkat tersendiri dalam kehidupan kita? Mari sama-sama bersama saya kita harus sepakat. Kalau Tuhan yang sudah memberkati kita selama ini, sampai detik atau hari ini, Tuhan yang sama, Dia akan menjamin kita tentang hari esok. Bukan sekedar berkat Dia janjikan yang Dia akan berikan kepada kita, tetapi hari esok yang penuh dengan harapan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama di dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 berkata demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Setiap saudara dan saya yang orang dikatakan itu berusaha untuk mengetok pintu hati Tuhan, mencari Dia. Ayat yang ke-7 berkata, mintalah, bersuaralah, sampaikan sesuatu, maka akan diberikan kepada kita. Ketoklah pintu, carilah, dan selanjutnya. Ini adalah bicara tentang bagian kita. Bagian kita adalah percaya dan bertindak. Katakan amin. Hari esok yang indah, yang penuh harapan, yang penuh dengan damai sejahtera menjadi bagian kita. Tetapi Allah mau dalam kitab Matius ini berkata, bagian kita adalah percaya dan bertindak dengan iman kita.
Percaya, yakini dengan iman saudara. Artinya kita bukan sekedar percaya hari esok itu akan kita raih. Kita bukan sekedar percaya hari esok indah. Kita bukan sekedar percaya hari esok penuh dengan damai sejahtera. Kita tidak saja percaya hari esok penuh dengan harapan yang Dia janjikan kepada kita. Tetapi hari esok itu kita harus betul-betul imani. Dan betul-betul kita harus melakukan apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Hingga ketika kita mengetuk pintu, kita mencari Dia, kita meminta, maka Dia akan memberikan kepada kita. Saudara-saudara, jangan lupa berkat Allah telah sediakan. Pertolongan Allah sudah sediakan. Pemulihan Allah sudah sediakan. Tangannya sudah ada di bawah untuk menopang kita, untuk mengangkat kita. Semua Allah telah lakukan untuk masa depan kita. Bagian kita adalah engkau harus imani dan lakukan firman Tuhan. Begitu mudah untuk kita akan diberkati Tuhan lewat sharing firman Tuhan malam hari ini. Tetapi jangan lupa bagian-bagian yang Allah tuntut dalam kehidupan kita. Mari sama-sama untuk kita melakukannya. Saudara-saudaraku, masih ingatkah engkau pada waktu Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa? Mereka begitu sangat diberkati oleh Tuhan. Sebelum manusia itu ada di dalam dunia, sebelum manusia itu menjalani hari-hari esok, hari-hari yang akan datang. Sekali lagi, sebelum Adam dan Hawa menjalani hari esok, sebelum mereka berdua menjalani hari-hari yang akan datang yang terus berganti, sebelum manusia ada di dunia, dari hari pertama Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Hari kedua Allah menciptakan air dan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan daratan beserta lautan dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan dan biji-bijian. Hari keempat Allah menciptakan benda cakrawala yang berguna untuk membedakan mana malam dan mana siang. Hari kelima Allah membuat segala macam jenis binatang di darat dan di laut. Hari keenam Allah baru menciptakan manusia. Artinya di hari pertama dan hari yang kelima, Allah sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menyediakan kebutuhan manusia. Sebelum Allah menciptakan manusia di hari yang keenam, Allah sudah menyediakan apa yang diperlukan oleh manusia. Ketika mereka lapar, mereka sudah ada untuk mereka makan. Ketika mereka membutuhkan terang itu sudah ada. Ketika mereka membutuhkan gelap itu sudah ada. Artinya apa? Allah tahu betul apa yang menjadi kebutuhan mereka. Allah tahu persis apa yang menjadi kebutuhan mereka. Untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang di zaman Adam dan Hawa. Allah sudah bentuk, Allah sudah buat sedemikian rupa. Dan manusia tinggal menjalani hari-hari itu tanpa berpikir dan tanpa merasa khawatir tentang hari-hari esok. Itu pun menjadi keyakinan kita. Kalau Allah sudah menyediakan, Allah sudah menyediakan semua kebutuhan Adam dan Hawa di zaman itu, maka kita harus percaya, kita harus yakin. Hari akan datang sama halnya. Allah akan menyediakan semua yang kita perlukan. Semua yang kita butuhkan. Semua yang engkau cita-citakan. Allah sudah dan telah sediakan bagi kita. Jangan pernah khawatir tentang hari esok jika engkau punya Tuhan. Jangan coba engkau khawatir tentang minggu besok. Jangan engkau coba khawatir tentang bulan depan. Dan jangan engkau khawatir tentang tahun depan yang akan kita jalani. Kalau engkau percaya Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang terus berharap
kepada Tuhan. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin didoakan setelah menonton siaran live ini atau akan menonton di hari-hari akan datang, Bapak Ibu ingin didoakan seperti pada minggu-minggu kemarin, ada seorang bapak dari Sulawesi Barat, dia meminta dukungan doa dan puji Tuhan dia dipulihkan oleh Tuhan. Malam hari ini jika Bapak Ibu ingin didoakan, ada nomor HP yang tercatat di layar HP Bapak Ibu. Silakan SMS WA ke kami dan kami akan mendoakan Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan kita sekalipun dia tidak kelihatan, tetapi dia ada di tengah-tengah kita. Bahkan dia akan menolong, menjawab doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Dan biarlah apa yang kami sampaikan benar-benar akan mengubah rasa percaya dan iman kami. Ia akan mengalahkan rasa kekhawatiran kami tentang hari esok. Inilah hidup kami. Sebentar kami mau beristirahat. Tuhan tolong kami. Bahkan jika ada yang sepanjang hari mereka sakit, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Ada yang tertutup jalan, Engkau buka jalan. Ada yang terjatuh, dalam nama Yesus sesudah mendengar siaran ini, semua dikuatkan, disembuhkan, diangkat dari kejatuhan yang terdalam sekalipun. Dan kami akan melihat, mendengar kesaksian lewat SMS, lewat FB, apapun yang mereka akan sampaikan ke kami. Dan kami akan sampaikan itu, bahwa Allah telah mendengar doa-doa orang yang tidak khawatir tentang hari esok, orang yang sudah beriman kepada Engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan akhiri acara Nada dan Sabda malam hari ini. Berkati semua kru yang ada dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada acara Nada dan Sabda pada besok malam. Tuhan Yesus memberkati kita.